Gereja mula-mula merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah kekristenan. Sejak awal kemunculannya pada abad pertama, orang-orang Kristen harus hidup di tengah tekanan sosial, politik, dan agama dari Kekaisaran Romawi. Iman kepada Yesus Kristus tidak hanya dianggap sebagai keyakinan pribadi, tetapi sering dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat dan kekuasaan negara. Karena itu, banyak orang Kristen mengalami diskriminasi, penangkapan, bahkan kematian. Namun, justru di tengah penderitaan inilah, iman gereja mula-mula semakin kuat dan menyebar ke berbagai wilayah. Pada masa itu, kekristenan muncul dalam konteks Kekaisaran Romawi yang memiliki sistem kepercayaan politeistik. Masyarakat Romawi menyembah banyak dewa dan menganggap bahwa menjaga hubungan baik dengan para dewa merupakan bagian penting dari kehidupan negara. Selain itu, Kaisar Romawi sering dipandang memiliki status ilahi dan masyarakat diharapkan memberikan penghormatan kepadanya. Orang Kristen menolak praktik ini karena mereka percaya bahwa hanya ada satu Allah yang layak disembah. Kesetiaan mereka kepada Yesus Kristus membuat mereka tidak mau mempersembahkan korban kepada dewa-dewa Romawi atau menyembah kaisar. Sikap ini dianggap sebagai bentuk pemberontakan atau ketidaksetiaan kepada negara. Salah satu alasan lain mengapa orang Kristen sering dicurigai adalah karena mereka merupakan kelompok yang relatif kecil dan berbeda dari masyarakat umum. Pertemuan ibadah mereka biasanya dilakukan secara tersembunyi di rumah-rumah atau tempat tertentu. Bagi orang luar, praktik ini menimbulkan berbagai kesalahpahaman. Ada yang menuduh orang Kristen melakukan ritual rahasia yang aneh atau bahkan tidak bermoral. Tuduhan-tuduhan tersebut memperburuk citra mereka di mata masyarakat Romawi. Penganiayaan terhadap orang Kristen tidak selalu terjadi secara terus-menerus di seluruh wilayah kekaisaran. Pada beberapa masa, penganiayaan berlangsung secara lokal, tergantung pada sikap penguasa setempat atau tekanan dari masyarakat. Namun ada juga periode di mana penganiayaan terjadi secara lebih luas dan sistematis. Salah satu contoh yang terkenal adalah pada masa pemerintahan Kaisar Nero pada abad pertama. Setelah terjadi kebakaran besar di kota Roma pada tahun 64 Masehi, Nero dituduh bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Untuk mengalihkan perhatian publik, ia menyalahkan orang-orang Kristen dan memulai penganiayaan yang kejam terhadap mereka. Selain Nero, beberapa kaisar lain juga melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen, seperti Domitian, Decius, dan pada masa pemerintahan Diocletian. Penganiayaan terhadap orang Kristen mencapai salah satu puncaknya. Banyak gereja dihancurkan, kitab-kitab suci dibakar, dan orang Kristen dipaksa untuk menyangkal iman mereka. Mereka yang menolak sering dipenjara atau dihukum mati. Meskipun menghadapi tekanan yang berat, banyak orang Kristen tetap setia kepada iman mereka. Kesetiaan ini terlihat dari kisah para martir, yaitu orang-orang yang rela menderita bahkan mati demi mempertahankan iman kepada Kristus. Salah satu tokoh yang terkenal dalam sejarah gereja mula-mula adalah Polikarpus dari Smyrna. Ia merupakan seorang pemimpin gereja di kota Smyrna dan dikenal sebagai murid dari Rasul John the Apostle. Ketika Polikarpus sudah berusia lanjut, ia ditangkap oleh pihak berwenang Romawi karena imannya kepada Kristus. Dalam pengadilan, ia diberi kesempatan untuk menyangkal imannya dan menyembah kaisar agar bisa dibebaskan. Namun Polikarpus menolak tawaran tersebut. Ia dengan berani menyatakan bahwa selama puluhan tahun ia telah melayani Kristus dan tidak pernah dikecewakan olehnya. Oleh karena itu, ia tidak mungkin menyangkal Tuhan yang telah menyelamatkannya. Akhirnya, Polikarpus dijatuhi hukuman mati. Kisah kematiannya menjadi salah satu contoh yang kuat tentang kesetiaan iman di tengah penganiayaan. Kisah-kisah para martir seperti Polikarpus memiliki pengaruh besar bagi perkembangan gereja. Bagi orang Kristen pada masa itu, para martir dianggap sebagai teladan iman yang menunjukkan bagaimana seseorang dapat tetap setia kepada Tuhan, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Cerita tentang keberanian mereka sering diceritakan kembali dalam komunitas gereja untuk menguatkan iman orang percaya. Selain itu, penganiayaan juga memiliki dampak yang tidak terduga bagi pertumbuhan kekristenan. Meskipun pemerintah Romawi berusaha menekan gereja, iman Kristen justru terus menyebar ke berbagai wilayah kekaisaran. Banyak orang tertarik kepada iman Kristen karena melihat keberanian dan pengharapan yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Mereka melihat bahwa iman kepada Kristus memberikan kekuatan bagi orang Kristen untuk menghadapi penderitaan dengan penuh harapan. Penganiayaan juga membentuk identitas gereja mula-mula. Dalam situasi yang sulit, komunitas Kristen belajar untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Mereka berkumpul untuk berdoa, membaca kitab suci,
dan mengingat ajaran para rasul. Hubungan persaudaraan dalam gereja menjadi sangat kuat karena mereka menyadari bahwa mereka menghadapi tantangan yang sama. Iman mereka tidak hanya menjadi keyakinan pribadi, tetapi juga menjadi pengalaman bersama sebagai komunitas. Seiring berjalannya waktu, situasi bagi orang Kristen di Kekaisaran Romawi mulai berubah. Pada awal abad keempat, Kaisar Konstantin the Great mengeluarkan kebijakan yang memberikan kebebasan beragama kepada orang Kristen melalui peristiwa yang dikenal sebagai Edict of Milan. Kebijakan ini mengakhiri periode penganiayaan besar terhadap orang Kristen dan membuka jalan bagi perkembangan gereja secara lebih terbuka di dalam kekaisaran. Meskipun penganiayaan besar akhirnya berakhir, kisah tentang penderitaan gereja mula-mula tetap memiliki makna penting bagi orang Kristen hingga saat ini. Kisah tersebut mengingatkan bahwa iman kepada Kristus seringkali menuntut keberanian dan kesetiaan. Para martir gereja mula-mula menunjukkan bahwa iman bukan hanya sekadar pengakuan dengan kata-kata, tetapi juga kesediaan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Selain itu, sejarah penganiayaan gereja mula-mula juga mengajarkan bahwa penderitaan tidak selalu menghentikan pertumbuhan iman. Dalam banyak kasus, justru melalui kesulitan dan tekanan, iman orang percaya menjadi semakin kuat. Kesetiaan para martir menjadi saksi bahwa pengharapan Kristen tidak bergantung pada keadaan dunia, tetapi pada janji keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, penganiayaan gereja mula-mula bukan hanya kisah tentang penderitaan, tetapi juga tentang keberanian, kesetiaan, dan pengharapan. Kisah-kisah ini terus menginspirasi gereja sepanjang sejarah untuk tetap berpegang pada iman kepada Kristus, apapun tantangan yang dihadapi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.